Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 3 tentang pasar bebas. Pasar bebas atau perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Contoh Uni Eropa dan MEA dan lain-lain. Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan 1. Perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. 2. Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. 3. Akses ke pasar yang tidak diatur. 4. Akses informasi pasar yang tidak diatur. Beberapa organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas atau pasar bebas. 1. ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN misinya menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang lebih maju, menjadikan posisi ASEAN lebih strategis di kancah internasional. Tujuan utama masyarakat ekonomi ASEAN dengan 4 pilar. 1. Dijadikan kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan prioritas pada UMKM. 2. Dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. 3. MEA sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional. 4. Diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. 2. AFTA yaitu ASEAN Free Trade Area. ASEAN Free Trade Area merupakan wujud kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan menjadikan basis produksi dan menciptakan pasar regional. Kesepakatannya adalah menghapus bea masuk impor. Tujuan AFTA. 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. 2. Menarik lebih banyak foreign direct investment. 3. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. 3. APEC, Asia Pacific Economic Corporation. Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Latar belakang berdirinya: 1. Adanya perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur. 2. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis secara bertahap dan diikuti oleh negara Eropa Timur, berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Tujuan pembentukan APEC. 1. Meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. 2. Tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. 3. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan yang keempat, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. 4. Masyarakat Ekonomi Eropa. Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa disingkat MEE. Latar belakang berdirinya: 1. Upaya mengatasi kemiskinan dan perpecahan pasca Perang Dunia II. 2. Upaya menyatukan produksi baja dan batu bara yang keberhasilannya bergantung kepada dua negara besar yaitu Prancis dan Jerman. Dan yang ketiga adalah mengurangi kemungkinan terjadinya perang. Tujuan MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. 1. Integrasi Eropa, menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, memperluas lapangan kerja. 2. Memajukan perdagangan, menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara. 3. Menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4. Meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. 5. WTO atau World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO tujuannya adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas.
2. Membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir. 3. Mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. 4. Menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Tujuan WTO yang kelima adalah menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. 6. Menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. 7. Menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.